disiarkan di 91 radio anggota PRSSNI Jawa Timur. Inilah Spektrum Radio Jatim. Selamat pagi, bersama saya Yuri Sabrina. Pemilihan presiden dan wakil presiden akan berlangsung tahun 2024 mendatang. Tidak hanya menentukan bakal calon presiden saja, para partai politik juga harus cerdas menentukan bakal calon wakil presiden. Tidak dipungkiri, peneliti Surabaya Survey Center SSC Surokim Abdussalam mengatakan banyak publik menilai peran wakil presiden hanya terkesan dibutuhkan elektoralnya saat pemilu saja. Pemilihan presiden selama ini memang faktor yang menjadi pertimbangan utama tetaplah figur dari presiden itu sendiri. Bahkan kisaran persentase itu waktu itu kan bisa 70-80%. Itu biasanya posisi wakil presiden juga bisa menentukan. Artinya memberi kontribusi terhadap penguatan voters dari elektoral capres itu sendiri. Wajar kalau kemudian partai politik dan gabungan partai politik relatif berhati-hati di dalam menentukan calon wakil presiden. Dan sistem pemilu langsung di mana daulat itu ada di voters, one man one vote, memang tidak terhindarkan kalau kemudian siapa saja calon wakil presiden yang punya dukungan kuat dari voters, dia akan punya korelasi dengan perolehan voters itu. Surokim Abdussalam pun mengingatkan pemilih rasional sekarang tidak hanya sekedar melihat elektoral calon saja. Kualitas calon pemimpin juga menjadi acuan demi kebaikan bersama. Apalagi juga selama ini dianggap wapres itu hanya tambal ban serep saja. Itu memang wajar adanya anggapan seperti itu. Tapi kan seiring dengan perubahan perilaku pemilih yang demikian kompleks, orang kan tidak hanya sekarang ini mempertimbangkan satu variabel dan satu faktor saja untuk memilih. Biasanya pertimbangan itu kian kompleks. Tidak hanya mereka yang kemudian elektabilitasnya tinggi, tapi juga harus punya kompetensi, punya kapasitas, dan biasanya pemilih-pemilih rasional mempertimbangkan hal itu. Kebutuhan untuk bisa memenuhi ekspektasi dan harapan publik yang heterogen itu saya kira akan menjadi tantangan, tidak hanya bagi seorang cawapres, tapi juga bagi presiden itu sendiri. Mengapa konstelasi penentuan cawapres tak kalah ramainya dengan penentuan capres sendiri? Dikatakan pengamat hukum tata negara Universitas Airlangga Surabaya, Muhammad Syaiful Aris, hal ini disebabkan faktor pemenuhan presidential threshold oleh parpol yang bernuansa politis. Presiden dan wakil presiden itu diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Yang mengusulkan itu kan sudah diatur ya, ada namanya presidential threshold itu kan syarat berapa minimal, ya memang beririsan dengan aspek politik itu. Undang-undang dasar itu ngaturnya memang satu paket, presiden dan wakil presiden itu satu pasangan. Jadi kalau di pasal 6A Undang-Undang Dasar kita itu mengaturnya bahwa presiden dan wakil presiden itu dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat. Konstelasi politik cawapres yang ramai dipandang sebagian orang tak seimbang dengan tugas dan peran wapres mendampingi presiden dalam pemerintahan. Pengamat hukum tata negara Muhammad Syaiful Aris menambahkan. Nah memang ketentuannya mengatur peran yang utama itu adalah pada presiden. Nah sementara peran wapres ini kan memang selalu menjadi pertanyaan karena memang tidak diatur secara jelas di dalam konstitusi kita. Perannya lebih pada peran pengganti. Sehingga tupoksinya apa? Tupoksi secara detailnya ya tergantung dari presiden. Bagaimana mengatur peran itu pada fungsi-fungsi apa yang bisa diberikan oleh presiden. Sehingga dalam prakteknya itu bisa sangat berbeda antara periode satu dan periode selanjutnya. Kadang peran seorang wapres cukup berperan aktif gitu kan. Tapi kadang juga dalam periode tertentu tidak nampak. Kerabat Kerja edisi ini, reporter Roni Fauzan dan Haris Budiawan, editor LTK, pemimpin redaksi Putu Gede Frangzua Sarjana, dan saya Yuri Sabrina. Sampai jumpa Senin depan. Itulah tadi Spektrum Radio Jatim, persembahan dari Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia dan didukung penuh oleh